Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzalal qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Wassalatu wassalam ala nabiyyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak karunia-Nya kepada kita, meskipun dalam keterbatasan karena adanya virus corona ini. Meskipun demikian, kita tidak boleh patah semangat. Kita tetap bersyukur kepada Allah masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang dititipi oleh Allah sebuah kitab agung, yakni Al-Quran. Salawat dan salam mudah-mudahan juga tetap kepada para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa melanjutkan perjuangan beliau. Pada kesempatan kali ini, kegiatan Baitul Arqam dan Darul Arqam ini, di sini kami akan menyampaikan tentang materi Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang apapun yang terkait dengannya itu nantinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kitab suci ini merupakan kitab yang di dalamnya memuat segala urusan, baik itu urusan duniawi dan ukhrawi. Salah satu yang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah bagaimana kita membaca atau mentadabburinya. Terutama mentadabburinya adalah merupakan kegiatan yang sangat luar biasa pahalanya. Begitu juga dengan bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, namun tentunya berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Karena ini Al-Quran ini merupakan kalam Allah, sehingga Allah juga pernah menjelaskan, menantang orang-orang Arab untuk membuat semisal Al-Quran satu ayat saja. Namun orang-orang yang ahli bahasa Arab waktu itu tidak ada yang mampu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab, namun berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya karena merupakan kalam ilahi. Sehingga untuk membacanya atau cara membacanya itu harus ada kaedah-kaedah tersendiri. Salah satunya adalah kita kenal dengan tajwid atau ilmu tajwid. Tajwid sendiri itu artinya adalah dari kata-kata jawwada yujawwidu tajwidan, artinya memperbagus bacaan, memperbaiki. Bukan sekedar membaca, tapi Al-Quran harus ada tajwidnya sehingga menjadi bacaannya yang menjadi baik. Pada kesempatan kali ini, tajwid yang akan saya sampaikan sangat sederhana sekali, sangat dasar sekali, yaitu tentunya sudah banyak yang hafal, anak-anak kelas 7 dan kelas 8, yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin.
Kenapa nun sukun atau tanwin itu disamakan? Karena antara nun sukun dan tanwin itu suaranya sama. Jadi tanwin adalah suara nun sukun. Begitu juga nun sukun adalah suara tanwin, sehingga disamakan. Kemudian hukum nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 5. Tentunya sudah banyak yang hafal anak-anak. Yang pertama adalah izhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang terakhir yang kelima ikhfa hakiki. Yang pertama tadi adalah izhar halqi. Izhar halqi secara bahasa itu diambil dari kata-kata azhara yuzhiru izhar, artinya memperjelas. Jadi suara nun sukun atau tanwinnya itu harus jelas. Itu namanya izhar halqi. Sedangkan halqi sendiri artinya itu adalah tenggorokan, artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Adapun huruf izhar halqi itu adalah hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Jumlahnya ada 6. Salah satu contohnya saya ambilkan. Misalnya di sini adalah nun sukun bertemu hamzah, man amana. Jadi di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah, maka suara nun sukunnya itu harus jelas. Man amana, nggak boleh nanti bacanya man amana. Itu nanti bukan izhar namanya. Karena ini bacaan izhar, maka suara nun sukunnya itu harus jelas. Man amana. Begitu juga misalnya nun sukun bertemu ha. Contohnya min hadin, nggak boleh dibaca samar, min hadin, ya salah. Ini adalah bacaan izhar halqi. Kemudian yang kedua, hukum nun sukun yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham sendiri itu berasal dari kata adghama yudghimu idghaman, yang artinya adalah adkhala yudkhilu idkhalan, artinya memasukkan. Jadi memasukkan suara nun sukun atau tanwin itu kepada huruf di depannya. Kalau bigunanya sendiri itu artinya disertai dengan dengung. Jadi masuk sambil berdengung. Idgham memasukkan, biguna disertai dengan berdengung. Itu kalau biguna sendiri itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Atau anak-anak bisa menyingkatnya supaya lebih gampang, yanmu, ya, nun, mim, waw. Salah satu contohnya saya ambilkan satu huruf saja, yaitu misalnya nun sukun bertemu dengan ya. Maka cara bacanya misalnya mayyaqulu. Jadi nggak boleh bacanya man yaqulu, tapi harus masuk sambil berdengung. Jadi bacanya mayyaqulu, harus masuk sambil dengung atau ditahan. Kemudian yang ketiga, hukum nun sukun atau tanwin adalah idgham bila gunnah. Sama idgham, memasukkan, namun yang ketiga ini bila gunnah. Kalau yang ketiga tadi idgham, kalau yang kedua tadi idgham di gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah. Jadi arti la di sini adalah tanpa atau tidak.
Berarti idgham bila guna memasukkan suara nun sukun atau tanwin kepada huruf yang ada di depannya tanpa berdengung, atau idgham bila guna. Huruf idgham bila guna itu ada dua, yaitu lam dan ra. Contoh untuk idgham bila guna, misalnya nun sukun bertemu dengan lam, milladunhu. Nah, jadi di sini ada nun sukun bertemu dengan lam, nggak boleh ditahan. Milladunhu salah, tapi harus masuk tanpa berdengung, tanpa ditahan. Jadi langsung milladunhu. Kemudian misalnya nun sukun bertemu ra, jadi langsung masuk ke ra. Mir rabbihim. Jadi tulisannya min rabbihim, tapi karena ini ada nun sukun bertemu ra, maka nun sukun masuk ke ra tanpa berdengung. Mir rabbihim, mir rabbihim. Kemudian hukum nun sukun yang keempat adalah iqlab. Dari kata-kata aqlaba yuqlibu iqlaban, artinya mengganti, membalik, mengganti, sama saja. Artinya apa? Di sini nun sukunnya atau tanwinnya diganti dengan huruf mim. Jadi nun sukun dan tanwinnya hilang, ganti dengan mim. Jadi langsung masuk ke mim. Huruf iqlab sendiri itu ada satu, cuma ada satu, yaitu ba. Contohnya di sini ada tulisan min ba'di. Nah, karena ini nun sukun bertemu dengan ba, maka nunnya itu diganti dengan huruf ba. Jadi mim ba'di. Jadi cara bacanya nun sukun diganti dengan mim dan ditahan mim ba'di. Jadi bukan min ba'di, tapi mim ba'di. Begitu juga contohnya sami'un basirun. Tanwin bertemu dengan ba, maka tanwin ini diganti dengan mim. Jadi sami'un basirun. Yang terakhir ini adalah ikhfa hakiki. Secara bahasa ikhfa itu adalah dari kata-kata akhfa yukhfi ikhfa'an, artinya menyamarkan. Menyamarkan suara nun sukun atau tanwin sesuai dengan huruf yang di depannya itu apa. Untuk huruf-huruf ikhfa hakiki ini yang paling banyak daripada yang lain. Di sini disebutkan ada 15, yaitu tak, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Kita ambil salah satu contoh. Misalnya lafal syihabun thaqib. Kita coba lihat mana sih yang samar itu. Jadi di sini ada syihabun thaqib, tanwin bertemu dengan sa. Sa itu kan huruf ikhfa hakiki, maka bacaannya nggak boleh jelas, nggak boleh masuk, tapi harus samar atau menyamarkan suara tanwin tersebut. Jadi cara bacanya adalah syihabun ta. Jadi misalnya anak-anak mencoba mempraktekkan,
Coba misalnya pelan-pelan, perhatikan kira-kira saya sudah sama atau belum. Jadi caranya begini, ketika anak-anak baca, kalau contoh ini adalah Syihabun Thaqib, ketika baca bun itu maka harus siap-siap ke huruf di depannya, yaitu ta. Misalnya begini, Syihabun ta. Ketika baca bun itu posisi lidah sudah siap-siap ke sa. Syihabun ta, namanya menyamarkan. Begitu juga contoh yang lain, misalnya min sijilin yang terdapat pada surat Al-Fil. Min sijilin, min di situ ada nun sukun bertemu dengan sin. Maka cara bacanya ketika baca min itu kita sudah siap-siap ke sin. Sehingga cara bacanya adalah min si. Baca min tapi lidahnya sudah posisi si. Min sijil. Begitu seterusnya sampai 15 huruf tersebut. Mudah-mudahan yang berkaitan dengan hukum nun sukun atau tanwin ini bisa lebih memahamkan kepada kita, meskipun tentunya anak-anak sudah banyak yang tahu supaya lebih tahu lagi, yang belum tahu supaya tahu. Kemudian tentunya dari awal hingga akhir, apabila ada penyampaian yang kurang baik, kami mohon maaf. Di sini juga nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Ada sekian banyak pertanyaan yang masuk, namun yang saya jawab adalah hanya beberapa karena mengingat waktunya tidak cukup. Yang pertama ini, ada pertanyaan, apakah bisa jika kita membaca Al-Quran dengan cepat tetapi dengan bacaan yang benar dan sesuai dengan tajwid? Apakah bisa bacaan cepat tapi sesuai dengan tajwid? Jawabannya pasti bisa, tapi harus memperhatikan tentang tajwidnya. Misalnya ketika saya baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu kan tidak pakai tajwid. Apakah bisa cepat tapi harus memperhatikan tajwid? Bisa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Jadi tetap bacaannya cepat tapi tetap harus memperhatikan kaidah tajwidnya. Karena tajwid itu adalah fungsinya untuk memperbaiki bacaan. Ya, jawabannya. Kemudian cara cepat menghafal hukum nun sukun dan tanwin, bagaimana caranya? Caranya tidak lain dan tidak bukan sering-sering dihafalkan. Artinya tikrar, mengulang-ulang. Itu hal apapun, kalau kita sering mengulang-ulang, tentu kita akan cepat hafal. Itu ya. Jadi coba kita hafalkan, ulang-ulang. Insya Allah akan lama-lama akan menjadi hafal. Kemudian yang terakhir, apakah kita berdosa jika kita salah atau terbata-bata dalam membaca ayat suci Al-Quran? Apakah salah atau dosa? Bisa dosa, bisa tidak. Begini, di dalam hadis juga disebutkan, hadisnya kalau tidak salah diriwayatkan Aisyah,
Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran itu akan bersama malaikat ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu mendapatkan 2 pahala. Jadi maksudnya gini, orang yang terbata-bata saja itu mendapatkan 2 pahala. Tapi jangan berhenti di situ, jangan bangga kalau anak-anak baca Qur'annya belum lancar. Oh, saya nggak lancar, enak dapat 2 pahala. Maksudnya adalah orang yang belajar membaca Al-Quran masih terbata-bata itu sudah mendapatkan pahala. Tapi jangan sampai berhenti di situ, lanjutkan. Jadi ini adalah proses belajar. Maklum, ketika anak-anak belajar banyak yang salah harus diperbaiki, itu wajar karena masih proses. Allah Maha Rahman Rahim. Orang yang seperti ini sudah mendapatkan 2 pahala. Jadi orang yang kesulitan membaca Al-Quran tapi berusaha terus terbata-bata, itu Allah memberi bonus 2 pahala. Tapi sekali lagi jangan sampai ke situ, terus belajar lagi sehingga nanti terbata-batanya hilang. Nah, terus yang dosa adalah orang yang terbata-bata tapi berhenti di situ, dia bangga dengan cara baca yang terbata-bata tersebut. Nah, ini yang dosa. Yang tidak dosa tadi terbata-bata tapi terus berusaha memperbaiki bacaannya. Yang dosa terbata-bata, dia bangga dengan terbata-batanya, asik, tapi dia tidak melanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.